Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan dokter epidemiologi perilaku sekaligus pegiat sosial media, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan. Selamat sore, saya akan ke Mas Yakub terlebih dahulu. Mas Yakub, selamat sore. Sore Mas, selamat sore. Baik, Mas Yakub, langsung saja bagaimana tanggapan Anda mengenai sejumlah pihak yang membuat penelitian mengenai silsilah keluarga Jokowi? Ya tentunya kalau dari kami sih santai saja, justru kami mengapresiasi, kami berterima kasih kalau memang ada orang yang mau mengunjungi makam dari keluarga atau leluhur dari Pak Jokowi, dan juga mencari historinya seperti apa di rumahnya. Kalau kami kan melihatnya mungkin biasanya kan kalau kami lihat dari gaya-gaya yang pattern seperti ini yang mungkin mengagumi gitu kan, jadi kita ambil hikmahnya saja. Walaupun kembali lagi kalau ini mau ditarik kembali, mau disambung-sambungkan dengan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, itu kami lihat sangat tidak berdasar dan tidak ada kaitannya gitu ya. Baik, Mas Yakub, ini dari ijazah sampai ke silsilah, apakah menurut Anda sebagai tim hukum langkah ini sebagai bentuk pengawasan publik yang sah atau justru ini sudah kelewat batas privasi dan juga etika? Kalau memang itu berkaitan dengan ijazah, meneliti ijazah, itu sangat di luar batas dan sangat tidak ada kaitannya, Mas ya. Kalau memang itu mengenai ijazah. Karena kenapa? Karena dari awal kami sudah duga juga bahwa kalau ingin benar-benar mencari kebenaran mengenai keaslian ijazah, seharusnya permasalahan ini sudah selesai jauh dari sebelum-sebelumnya. Karena ini kan sudah berbulan-bulan, kalau kita hitung saja dari Maret lah, nggak usah jauh-jauh. Itu mungkin sudah 7 bulan sampai sekarang. Tapi itu, kenapa masih belum selesai dan sekarang malah masuk kepada mengunjungi makam dan sebagainya. Jadi kami lihatnya sih kalau itu disambungkan dengan ijazah, sudah sangat tidak relevan. Baik, Mas Yakub. Begitu, Mas. Ya, saya akan ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, bagaimana tanggapan Anda atau apa yang sudah Anda temukan dari hasil penelitian yang Anda lakukan saat ini berkaitan dengan silsilah Jokowi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Mas Yakub. Apa kabar? Sore, Bu. Makasih, sehat. Baik. Ya, jadi saya menanggapi ya bahwa sebetulnya penelitian-penelitian terkait dengan masa lalu pemimpin besar dunia itu sudah sering sekali dan jamak sekali dilakukan. Jadi tidak perlu ada resistensi di situ. Terutama juga terkait dengan penelitian terhadap pemimpin yang memang punya rekam jejak masa lalu yang misterius ya, yang memang kemudian menimbulkan banyak polemik, banyak debat dan sebagainya. Itu biasa saja, seperti tadi Mas Yakub sampaikan, itu sebuah penelitian yang biasa saja masuk di dalam domain penelitian ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas seorang peneliti, seorang akademisi itu adalah menjawab pertanyaan yang banyak terjadi di masyarakat dan kemudian menimbulkan sebuah dinamika di masyarakat ya. Jadi ini tugas kami, jadi panggilan. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan ijazah ya, semua itu kan merupakan bagian dari comprehensiveness ya dari seseorang kan gitu ya. Dan mengapa kemudian menjadi polemik atau pertanyaan dari banyak masyarakat? Karena memang semuanya itu serba penuh dengan pertanyaan yang memang membutuhkan metodologi riset di sini. Jadi itu visi misi kami ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat trilogi tentang Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming itu akan segera kami terbitkan, di mana buku yang pertama itu adalah kompilasi dari penelitian kami bertiga, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar dan saya sendiri. Itu buku Jokowi's White Paper yang sudah terbit, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Jokowi's Dark File ya, atau jejak masa lalu Jokowi, dan nanti buku trilogi yang pamungkas adalah Gibran's Black Paper ya. Nah, ini masyarakat semuanya seluruh Indonesia itu kami biasakan ya, kami edukasikan untuk apabila ada pertanyaan atau apabila ada permasalahan yang ini menimbulkan sebuah kulminasi debat dan sebagainya, itu harus dijawab dengan sebuah penelitian yang metodologis, valid dan layak dipertanggungjawabkan. Baik. Oleh karena itu kami sedang melakukan langkah dengan sangat hati-hati ya, termasuk kemudian kunjungan kami ke beberapa situs di Solo dan sekitarnya. Baik, Mas Yakub, hak publik untuk tahu, apakah Anda setuju?
Ya tentu kalau kita bicara secara umum ya itu benar. Silakan saja. Sorry. Kalau ada orang-orang yang ingin melakukan penelitian seperti apa kan itu hak mereka. Cuman kembali lagi harus saya tekankan di sini Mas, jika ini dihubungkan dengan ijazah saya tidak melihat relevansinya. Makanya dari kami juga mungkin lebih menunggu sekarang. Kami memerhatikan juga dari jauh ini kira-kira dalilnya apa nih, arahnya mau kemana. Karena kalau kita mau melihat ini tentang keaslian ijazah Pak Jokowi kan sudah sangat jauh dan tidak mungkin mencari keaslian ijazah ke makam gitu kan. Jadi ya kita menunggu. Jadi kalau nanti akan dikeluarkan dalil baru, teori baru atau hasil penelitian yang baru, ya silahkan saja. Namun kami menunggu dan kami juga tetap memonitor seluruh perkembangan yang ada gitu Mas. Baik, Dr. Tifa, apa yang Anda lakukan dinilai melampaui batas. Anda setuju? Iya, sebetulnya kan penelitian itu selalu berproses ya, dinamis. Jadi ini adalah sebuah living research ya Mas Yakub dan teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah bentuk living research di mana kita melakukan penelitian yang terus kita uji hipotesisnya, kemudian nanti akan menjadi sebuah tesis ya. Jadi ini kita pada tataran hipotesis yang kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di masyarakat Indonesia. Dan kemudian mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah tesis yang established ya. Tapi ini kami dekati dengan sebuah metodologi penelitian yang ketat sekali ya, argumentasinya, kemudian metodologinya juga sangat ketat, sehingga kami tidak tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan menjadi sebuah tesis ya. Ini tesis ini kata ilmiah ya, bukan tesis S2 bukan ya. Jadi simpulan hipotesis itu kita uji dengan data, kita uji dengan observational studies, kita uji juga dengan literatur review sesuai dengan similarity dari para peneliti ya. Jadi banyak penelitian terkait dengan pemimpin dunia ya, baik yang saat ini masih hidup seperti Vladimir Putin, Barack Obama, kemudian juga yang sudah meninggal seperti Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Winston Churchill dan sebagainya, yang memang rata-rata perlu disingkap ya masa lalunya sehingga jelas dan terang. Dan sebagai pemimpin, Pak Joko Widodo kan pernah memimpin Indonesia selama 2 periode, jadi beliau ini sudah menjadi domain publik, ya, sudah menjadi sosok yang menjadi domain publik dan akan tercatat dalam sejarah. Nah, kita ya terpanggil untuk membuat sejarah itu bukan sebuah sejarah yang misterius, sebuah sejarah yang penuh dengan tanda tanya, dan sebuah sejarah yang gelap gulita apalagi. Maka kita membantu masyarakat dan membantu sejarah Indonesia untuk menegaskan seperti apa sesungguhnya jejak masa lalu Jokowi. Dan kalau kemudian kita kaitkan dengan soal dokumen ijazah misalnya, itu adalah soal perilaku ya, yang memang menimbulkan sebuah persoalan besar, karena sampai dengan hari ini kami sudah finish ya di dalam penelitian kami terkait dengan ijazah Joko Widodo, dan apalagi sudah dibuktikan juga otentitas dari penelitian kami atau simpulan dari penelitian kami bahwa ijazah Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM itu 99,99% ya, berdasarkan dari simpulan Dr. Roy Surya adalah palsu. Baik, silsilah klien Anda diragukan, Mas Yakub. Seperti apa tanggapannya? Ya, ini yang sebenarnya saya sudah berulang kali mengatakan juga Mas, bahwa sebenarnya seluruh jenis penelitian itu adalah sah-sah saja sepanjang tidak merugikan orang lain atau sepanjang tidak melawan hukum. Itu yang selalu kami sampaikan. Jadi ya kami juga mengawasi terus, selama itu tidak ada yang dirugikan, selama tidak merugikan klien kami, selama tidak mencemarkan nama baik klien kami, selama juga tidak masuk unsur pidana, ya silakan saja. Jadi kalau kami lebih memilih melihat saja, memantau saja. Justru kalau dari klien kami pun dan juga keluarganya, kalau kita lihat kemarin Mas Gibran juga menanggapi, malah mengatakan terima kasih telah dikunjungi. Ya itu kan kami juga melihatnya juga biasa-biasa saja. Justru beliau sebagai seorang negarawan juga tidak mempermasalahkan. Jadi kami juga melihatnya, ya kita lihat aja ini arahnya mau kemana. Sepanjang ini sih sejauh ini kami lihat biasa saja. Namun kembali lagi kami tetap memantau dan kami lebih memilih untuk fokus pada permasalahan yang masih ada. Kalau dari sisi kami kan kami masih memiliki 1 laporan di Polda Metro Jaya yang masih berjalan. Kami lebih memilih untuk lebih fokus ke situ. Mudah-mudahan ada perkembangan untuk di situ, Mas. Baik, saya ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, apabila Anda masih ragu, apakah artinya Anda punya data khusus atau data pamungkas?
Iya gini ya, jadi Mas Yakub nih juga kalau nanti Mas Yakub mau jadi presiden gitu juga harus siap-siap ya untuk ditelisik masa lalunya dan sebagainya itu, dan biasa-biasa aja itu gitu ya. Dan itu seorang peneliti seperti kami gitu ya melakukan penelitian terhadap pemimpin ataupun calon pemimpin itu penting sekali ya, terutama kalau ternyata masa lalunya itu memang menimbulkan polemik atau banyak loophole ya, banyak lubang-lubang yang memang harus diisi dan harus dijawab dengan penelitian yang sahih ya. Jadi kesahihan penelitian itu yang sangat penting. Nah, apalagi di negara demokrasi besar seperti Indonesia seperti ini ya, itu biasa saja. Jadi kita biasakan untuk penegakan demokrasi, bagaimana masyarakat, bagaimana warga negara kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F ya, dan ke undang-undang, apalagi kita sudah punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap pemimpin, setiap pejabat itu siap saja untuk dibedah dengan pisau analisis penelitian ya, sepanjang penelitian ini memang sahih. Jadi kata kuncinya Mas Yakob, kalau seandainya Anda memang menggunakan katakanlah domain hukum di situ, maka perhatikanlah apakah kami punya mens rea ya di dalam melakukan penelitian. Ya tentu saja tidak ya, sebab penelitian itu selalu objektivitas dan bebas nilai ya. Jadi kami melakukan penelitian bukan karena dasar kebencian, bukan karena dasar ingin mencemarkan nama baik, bukan melakukan hasutan dan sebagainya, bukan ya, tetapi inilah marwah dan amanah sebagai peneliti yang kami tegakkan gitu ya, seperti itu. Apalagi ingat baik-baik bahwa kita ini hidup di negara demokrasi, maka kita tegakkan baik-baik. Pak Barack Obama, mantan presiden Amerika Serikat itu menjadi bahan kajian puluhan peneliti dan biasa-biasa saja. Ada yang mengatakan ayahnya si A, si B, si C dan sebagainya. Nah, kalau ditanya tentang dasar ya jelas ya, karena ada beberapa polemik yang selama ini mengemukakan puluhan tahun ya, sejak Pak Joko Widodo itu jadi wali kota ya, kurang lebih 20 tahun tuh banyak sekali kabar-kabar atau data-data sumir ya yang memang perlu penelitian ya itu. Ya, Dr. Tifa, terima kasih atas informasinya dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Mas Yakub telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mas, terima kasih Bu Tifa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yakub. Sehat, sukses semuanya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziatia Suma atau yang dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait dengan silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan banyaknya rumor dan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi yang beredar di masyarakat selama bertahun-tahun. Pegiat media sosial Dr. Tifauziatia Suma atau yang dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Sebagai peneliti, Dr. Tifa memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menyajikan informasi faktual tentang banyaknya rumor dengan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi. Menurutnya, hal ini ia teliti demi kepentingan sejarah nasional. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis dan budaya. Nah, kami itu Ibu bisa diam, Ibu, ya. Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Meski demikian, Tifa menegaskan penelitian tersebut masih dalam tahap awal, yakni pengumpulan data. Ia belum menyampaikan hipotesis atau kesimpulan sementara dari riset yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan.